Halo pemirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan pada YouTube channel saya Call Deco and Request, di mana saya seperti biasa akan menjelaskan, mendemonstrasikan, mendiskusikan berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya masih akan melanjutkan tutorial Moodle saya, dan pada video yang sebelumnya saya telah menjelaskan tentang assignment sebagai salah satu bentuk kegiatan pembelajaran di Moodle. Nah, pada video kali ini saya akan kembali sebenarnya mengulangi tentang assignment, tetapi saya akan lebih fokus kepada beberapa pengaturan-pengaturan advance yang ada di Moodle. Ya, kenapa? Karena dengan pengaturan-pengaturan ini kita dapat melakukan beberapa variasi kegiatan sehingga nanti kita dapat memperkaya proses pembelajaran. Baik, mungkin kita langsung saja ke menu tutorialnya. Nah, seperti biasa kita akan mulai dengan login, ya. Oke, kita masuk dulu ke kelas kita sebentar. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membuat satu assignment ya di sini. Nah, ini adalah assignment yang menggunakan pengaturan yang paling standar, tetapi sebenarnya kita bisa menambah beberapa fitur dari assignment ya untuk memperkaya kegiatan pembelajaran. Nah, mari saya aktifkan terlebih dahulu mode edit, kemudian kita masuk ke section yang kita inginkan, katakanlah di sini, kemudian kita akan membuat assignment baru ya. Ini juga sambil akan mengingatkan kita bagaimana cara membuat assignment ya. Jadi pilih assignment, kemudian pengaturan paling dasar yang harus ada di sini adalah tentu saja judul. Nah, kemudian opsional saja kalau kita mau kita bisa memberikan description ya. Seperti saya jelaskan mungkin pada video sebelumnya bahwa pada Moodle 4 ini ada satu kolom baru yang namanya Activity Instruction yang berbeda dengan Description, dan menurut saya ini menjadi lebih menarik ya, karena nanti kita bisa memisahkan antara deskripsi apa kegiatannya, sedangkan Activity Instruction itu untuk penugasannya atau instruksi dari teacher ya. Baik, kita coba saja dulu, kita isi dengan misalnya ya, kita beri saja penanda di sini ya. Kemudian untuk mengaktifkan ini di menu kelas, kita bisa mengklik display description. Kemudian di sini activity instruction-nya itu adalah bagian di mana kita bisa memberikan perintah ya. Misalnya write a paper misalnya. Oke, ya ini sederhana saja. Kemudian di sini kita bisa menambahkan additional files ya sebagai penyertanya. Salah satu yang mungkin biasa kita gunakan adalah template ya. Jadi kita bisa memberikan template sehingga siswa bisa melihat, oh begini cara membuat yang diinginkan. Oh ini cover page yang harus disediakan dan segala macam. Jadi itu tujuannya untuk memberikan tambahan informasi ya. Kemudian di sini kita punya availability, ini adalah aturan tentang jadwal ya. Jadi misalnya saya mengatakan saya ingin jadwal tugas ini boleh dikumpulkan mulai jam 00 ya, tanggal 27 misalnya ya. Jadi kalau mau kita bisa enable, kalau tidak kita matikan saja. Kalau dimatikan berarti kapanpun mereka bisa mulai submit ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah due date. Ini adalah tanggal akhirnya. Misalnya ini adalah July the 4th ya. Misalnya ini terakhir. Nah, kemudian kalau kita masih memberikan katakanlah grace period, misalnya setelah tanggal 4 Juli ya boleh masih
mengirimkan tugas, tapi kita tidak kita akan melabeli sebagai terlambat sehingga mungkin ada pengurangan nilai atau segala macamnya. Nah, ini fungsi dari cut off date. Nah, cut off date sendiri tentu harus lebih lama daripada due date. Jadi misalnya kalau due date-nya tanggal 4 Juli, katakanlah saya ingin tanggal 7 ya, misalnya 7 Juli. Nah, ini adalah due date-nya. Ya. Kemudian ini adalah reminder. Jadi kalau kita ingin, kita bisa menghidupkan reminder supaya nanti kita tahu kapan kita harus menilai tugas ini. Ya, kadang-kadang mungkin karena kesibukan kita lupa, oh ya saya ada yang belum saya koreksi. Nah, ini bisa menjadi reminder. Kalau tidak boleh dinonaktifkan. Saya biasanya tidak mengaktifkan memang. Kemudian di bagian submission type ini kita lihat bahwa secara defaultnya ada dua kemungkinan submission. Yang pertama online text. Kalau misalnya kita hidupkan online text, nanti file submissionnya itu tugasnya itu akan dikumpulkan dalam bentuk teks yang harus ditulis langsung gitu ya. Nah, kalau seandainya kita memilih online text, maka kita bisa membatasi word-nya gitu. Ya, ada word limitnya. Misalnya Anda silakan tulis tapi tidak boleh lebih dari 500 kata. Nah, ini bisa di-enable ya, atau kita serahkan kepada Anda kebutuhannya apa. Jadi kita bisa meminta mereka untuk menulis tidak boleh lebih panjang daripada 500 kata misalnya, seperti itu ya. Kemudian yang bagian berikutnya ini ada file submission. Ini kalau kita hidupkan berarti anak harus atau bisa mengumpulkan file ya. Atau kita mungkin dua-duanya. Misalnya dalam kasus saya ingin Anda menuliskan sebuah report ya berbentuk file, kemudian berikan sedikit narasi pengantar di online text. Jadi kita bisa dua-duanya. Tapi kemungkinan bisa juga kalau mau satu saja. Kemudian di sini ada maximum number of uploaded file. Biasanya kalau tugasnya cuma satu file ya satu ya. Kalau kita misalnya ada 3, misalnya bagian 1, bagian 2, bagian 3 dan harus dipisah dalam file yang berbeda, itu kita persilakan di sini. Ya. Kemudian maximum submission size ini biasanya dibatasi oleh admin ya. Dalam web saya ini saya hanya batasi sampai maksimum 1 MB karena memang nanti takutnya kalau terlalu besar ukuran submissionnya, dia kemungkinan akan mengakibatkan servernya bloating gitu, jadi penuh gitu ya. Nah, ini tentu tidak inginkan karena nanti bisa macet di banyak titik gitu ya, tidak hanya submissionnya tapi mungkin juga proses yang lain terganggu. Jadi biasanya kita batasi ya. Bahkan kita bisa memperkecil misalnya hanya 100 kilobyte ya, dan itu mungkin saja kalau filenya berbentuk text only ya, misalnya menggunakan Word. Nah, tapi biasanya 1 MB itu sudah cukup bagus, dan bisa saja misalnya kita ingin anak-anak membuat dalam bentuk video gitu ya. Nah, tentu tidak disarankan video di-upload di sini. Biasanya saya sarankan untuk mengupload ke YouTube channel masing-masing, atau misalnya juga kasus lainnya adalah file yang cukup besar itu diletakkan di Google Drive misalnya contohnya, lalu kemudian yang disubmit hanya linknya saja. Nah, dalam kasus link itu kita cukup mengaktifkan online text, jadi tidak perlu submit file. Nah, ini mekanismenya diserahkan kepada kita mana yang lebih nyaman, karena biasanya kalau seandainya berbentuk cloud ya, cloud file, itu kita harus download satu-satu dan memang kadang-kadang agak mengganggu gitu ya. Nah, ini dipersilakan dengan kelebihan dan kurang masing-masing. Kemudian yang berikutnya accepted file types. Jadi sebenarnya kan kita pada dasarnya anak mengupload, yang bisa diupload tuh umumnya apa saja gitu ya, misalnya berbentuk PDF atau Word atau PowerPoint dan lain-lain. Tetapi terkadang kita ingin membatasi jenis filenya, jadi pasti semuanya seragam gitu. Nah, ini mungkin biasanya sangat disarankan karena menjadi lebih rapi ya. Kalau saya biasanya ini saya aktifkan, caranya dengan klik choose ya. Kemudian di sini ada jenis filenya. Jadi kalau dilihat banyak sekali jenis filenya, termasuk jenis file video ya. Nah, lagi-lagi tidak disarankan. Nah, saya biasanya itu meminta mereka mengupload dalam bentuk document files ya, atau bahkan lebih spesifik lagi PDF. Kalau kita centang document files di sini, maka mereka bisa kumpulkan file Word ya, docx ya, segala macam. Nah, kalau kita hanya ingin mengaktifkan PDF, itu kita expand, kemudian kita klik PDF. Nah, dengan demikian kalau mereka tidak mengumpulkan dalam bentuk PDF, itu filenya ditolak gitu. Nah, ini bisa sangat membantu kita. Nah, kemudian
berikutnya adalah feedback types di sini. Secara defaultnya sebenarnya yang hanya aktif itu adalah feedback comments, tetapi nanti di Moodle versi 4 memang annotate PDF ini sudah menjadi semacam default ya. Jadi kalau feedback comments itu kita bisa ada satu kotak ya, kemudian kotak itu nanti kalau kita isi dengan feedback misalnya perbaiki grammar dan segala macam itu bisa kita lakukan di sana. Annotate PDF itu kalau memang submission berbentuk PDF, maka nanti kita bisa membaca PDF-nya, kemudian kita bisa memberikan koreksi langsung. Ya, jadi kita tulis langsung di PDF sehingga ketika mereka mendapatkan feedback, selain angka, mereka juga bisa mendapatkan catatan-catatan atau coretan-coretan yang penting, gitu ya. Kemudian bisa juga menggunakan offline grading worksheet atau feedback files. Jadi kalau kita cukup rajin ya, maka kita bisa mengupload file feedback. Jadi feedbacknya mereka kumpul satu paper, kemudian kita feedback dalam satu paper, kemudian kita tulis kita feedback file. Nanti ada menu untuk mengupload feedbacknya ya. Ini kalau sebenarnya mungkin sebagian tidak terlalu suka karena apalagi kalau jumlah kelasnya cukup besar ya. Ini mungkin biasanya sukanya ya langsung aja gitu atau ada feedback komen saja paling banyak mungkin karena memang mungkin cukup menyita waktu ya. Tetapi memang manfaatnya juga cukup banyak untuk siswa itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada comment inline. Kalau kita mau comment inline seperti di sini dibaca, ya, the submission text will be copied into the feedback comments during grading. Ya, jadi kita bisa teks yang kalau mereka berbentuk online text ya, itu bisa langsung dikomentari. Jadi kurang lebih sama dengan annotate PDF, cuman kalau kita submitnya berbentuk online text. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi submission setting di sini. Ini defaultnya semuanya no karena kalau kita yes kan di sini require student to click submit button, mereka harus melakukan 2 kali klik untuk submit. Nah, biasanya ini sering kita hindari ya karena takut-takut mahasiswa ngakunya belum gitu. Sebab kalau mereka belum klik submit, maka submissionnya masih berbentuk draft alias mereka bisa dianggap sebagai belum submit. Nah, tergantung karena bisa juga kita ingin memastikan siswa yakin bahwa yang diupload itu benar gitu ya. Artinya jangan-jangan file yang dikirim salah terus mereka ingin edit. Nah, ini biasanya kita aktifkan. Tapi kalau tidak memang sebaliknya kadang dia mengganggu, misalnya siswa lupa mengklik lalu statusnya draft. Nah, status draft itu ketika dia nanti akan dinilai, kalau tanggalnya sudah lewat maka dia dianggap sebagai late submission. Jadi walaupun sudah submit tapi karena belum klik submit button maka dia dianggap sebagai sebagai belum mengumpulkan tugas sama sekali gitu. Jadi bisa disebut sebagai late submission. Nah, yang berikutnya lagi itu adalah required that student accept the submission statement. Ini ketika diaktifkan, kalau dihidupkan yes-nya di sini, maka nanti sebelum mereka submit itu akan ada beberapa pernyataan, misalnya originality statement ya, pernyataan bahwa ini memang buatan saya. Nah, ini kalau mau diterapkan juga tidak apa-apa, tapi saya biasanya tidak pernah menggunakan ya, karena takutnya nanti malah anak-anak jadi lupa dengan flow yang sebenarnya gitu. Nah, kemudian additional attempt ini bisa kalau kita misalnya nanti menetapkan passing grade-nya misalnya harus 80%. Nah, ketika kita grade ternyata nilainya hanya 70, jadi mereka harus sekali lagi submit. Nah, itu bisa kita lakukan dengan memilih either manually, artinya manual itu artinya kita yang bilang ya silakan submit lagi, atau automatically until pass, artinya mereka boleh submit terus ya. Nah, tetapi biasanya sih kalau saya mengatur yang seperti itu berarti kita sudah menyiapkan waktu yang cukup panjang ya, lebih dari 1 minggu misalnya. Jadi misal minggu pertama silakan submit, nanti nilainya kurang bagus, minggu kedua boleh submit lagi sampai nilainya bagus. Nah, ini bisa kita lakukan seperti ini ya. Nah, kemudian yang cukup menarik tapi nanti kita akan expand ke dalam video yang lain adalah student submit in group ya. Saya pernah membuat video lain tentang grup ya, tentang grup dan grouping, silakan ditonton di channel saya. Tetapi kalau seandainya misalnya kita ingin mereka ini kerja kelompok, maka kita bisa menggunakan group submission ya. Kalau saya hidupkan yes, nanti akan muncul di sini misalnya require group to make submission. Jadi misalnya sebelum mereka
mensubmit tugas, mereka harus dalam grup dulu. Nah, ini untuk menghindari supaya jangan sampai nanti yang tidak punya grup atau belum submit, belum bergabung dalam satu grup, dia boleh submit, ya. Nah, kemudian kita bisa mengatur supaya require all group member submit. Jadi secara default group submission ini itu yang submit cukup satu orang sebagai wakil, ya. Jadi misalnya ada grup A, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 students, kemudian salah student 1 misalnya submit karena dia ketua kelompok, maka 2, 3, 4 itu tidak perlu submit lagi dan nanti nilainya akan di-grade, ya, secara default untuk bersama gitu. Jadi artinya mereka akan mendapatkan nilai yang sama, ya. Nah, kalau kita bilang yes, maka di sini nanti mereka harus harus mengumpulkan, semuanya harus mengumpulkan secara bersama. Nah, biasanya tidak kita lakukan karena memang tujuannya kan untuk kerja kelompok, ya. Nah, yang paling penting justru di sini bagian groupingnya, tapi karena saya tidak punya grouping maka di sini tidak bisa kita pilih. Tapi kalau sudah ada grouping, maka nanti kita bisa, bukan grup ya, tapi grouping, itu kita bisa memilih nama groupingnya di sini. Nanti akan saya tunjukkan pada sesi berikutnya, ya. Yang lain ini notifications, ini defaultnya adalah kalau saya memberikan nilai kepada submission, maka siswanya tidak perlu tidak perlu diberitahu gitu, ya. Kalau no di sini. Jadi tapi kalau saya hidupkan yes di sini, maka begitu kita klik save grading, jadi nilainya kita save, maka otomatis mereka akan dapatkan email, tugasnya sudah dinilai gitu, ya. Nah, kemudian juga misalnya kalau kita mau di sini, kita kalau late submissionnya tadi dihidupkan di mana ya, di bagian cut off date ini, sebenarnya nanti kita bisa mengatakan bahwa kita bisa mengatakan bahwa mereka ini terlambat gitu, ya. Nah, jadi semacam notifikasi. Nah, bagian yang menurut saya sangat penting justru di sini adalah tentang grade, ya. Jadi kita bisa memilih apakah grade-nya nanti berbentuk point, scale atau none. Saya sudah jelaskan, kalau kita pilih berbentuk scale, maka nanti nilainya itu berupa nilai kategorial. Jadi misalnya good, very good, poor, very poor, dan seperti itu. Nah, tetapi dia tidak bisa dikalkulasi ke dalam final grades, ya. Maka saya selalu menggunakan point. Oke. Kemudian ini maksimum grade-nya bisa kita tetapkan apakah mau membuat nilai sempurnanya 100 poin atau misalnya 10 poin, itu ya dipersilakan saja. Oke. Nah, kemudian di sini kita melihat grading method itu secara defaultnya adalah simple direct grading. Simple direct grading itu adalah nilai holistik. Jadi kita baca paper lalu kita bilang ini 70, lalu saya tuliskan 71 angka saja, maka nilainya itu namanya simple direct grading. Nah, kadang-kadang kita ingin menggunakan rubrik atau marking guide. Pada video berikutnya saya akan menjelaskan tentang rubrik, ya. Jadi menggunakan advanced rubrik ini berarti nilainya bersifat analytical. Analytical itu artinya ada kriteria pemenuhan nilai. Jadi berapa nilainya itu bisa kita nilai berdasarkan kriteria. Jadi mereka dapat nilai, tetapi juga mereka mendapatkan penjelasan di mana bagian yang jeleknya atau kurang bagusnya, gitu ya. Nah, ini biasanya akan sangat baik kalau dalam assessment itu kita mengenal istilah Washback effect. Jadi dengan menggunakan rubrik, anak mendapatkan Washback effect, bukan saja mereka dapat nilai bagus atau kurang bagus, tapi mereka tahu di mana atau bagaimana cara meningkatkan nilainya. Kapan-kapan kita akan cerita tentang Washback effect ini dalam assessment, ya. Nah, ini kategori, ya. Kalau kita membuat sebuah kategorisasi nilai, ya, bisa saja misalnya ini nilai tugas, ini nilai keaktifan dan segala macam, itu bisa kita menggunakan categorization. Saya tidak bicarakan sekarang, nanti kita bisa jelaskan ketika kita bicara tentang grading, ya. Saya akan buat satu seri khusus untuk cerita tentang grading karena cukup banyak hal-hal menarik yang bisa kita lakukan. Oke. Nah, kemudian di sini ada anonymous submission. Kalau kita yes kan, kita bisa baca papernya, tapi kita tidak tahu siapa anaknya, ya, siapa mahasiswanya. Karena kadang-kadang, ya mungkin dalam assessment itu ada istilah halo effect, di mana kita melihat
nilai mahasiswa itu bukan dari tugas yang sebenarnya dikerjakan, tapi kadang-kadang kita lihat dari karakteristik si anak. Oh, si B ini anaknya baik sehingga nilainya saya baguskan walaupun isinya mungkin belum. Jadi salah satu menghindarinya adalah dengan anonymous submissions ya. Jadi tidak ada nama. Nah, sebaliknya kalau misalnya di sebuah kelas ada lebih dari satu orang guru ya atau teacher, mungkin kita ingin menyembunyikan siapa yang nilai si A, siapa yang nilai si B bagi tugas misalnya ya. Nah, ini kita bisa hidupkan yes di sini. Jadi mereka tidak tahu yang nilai siapa, apa guru A, dosen B atau dosen C gitu ya. Kemudian di sini ada marking workflow ya. Kalau kita hidupkan marking workflow, maka nanti nilai itu begitu kita sudah beri nilai, tidak otomatis anak-anak itu bisa lihat nilainya, tetapi ada fase atau sesi berikutnya saya harus klik tombol sekali lagi sehingga semuanya nanti diberitahu serempak gitu. Karena kadang-kadang kan gini, misalnya dalam kasus saya sering kadang-kadang menilai tugas itu tidak bisa satu kali duduk gitu ya. Bisa saja misalnya hari ini dapat 10 koreksian, kemudian besok 10 koreksian. Nah, supaya mereka tahunya serempak, itu biasanya kita menggunakan namanya workflow ya. Termasuk kita bisa menggunakan marking allocation ya. Ya. Nah, if enabled together with marking workflow, markers can be allocated to particular students. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau gurunya ada lebih dari satu orang, itu bisa kita assign siapa yang memeriksa yang paper yang mana, itu seperti itu ya. Nah, ini untuk kasus teacher. Nah, sementara saya matikan saja. Kemudian common module setting ini tidak perlu kita diskusikan karena tidak banyak juga yang penting di sini ya. Nah, ada juga misalnya kalaupun mau misalnya kita menggunakan group mode, misalnya begini, ini tugas hanya untuk kelompok A, ini tugas hanya untuk kelompok B. Nah, ini kita bisa menggunakan grouping di sini ya, tapi tidak kita bicarakan secara gamblang karena saya pikir juga tidak terlalu penting. Kemudian nah ini mungkin sedikit akan bermanfaat juga misalnya kita menggunakan namanya restrict access. Jadi kita bisa menambahkan restriction. Saya biasanya menggunakan restriction dalam bentuk tugas, dalam bentuk kegiatan. Jadi contoh misalnya begini, sebelum anak itu mengumpulkan tugas, mereka harus sudah membaca dulu paper A misalnya, atau sudah mengerjakan quiz B. Jadi ini kita bisa menggunakan restriction. Ya, untuk menjelaskan ini saya sudah punya satu video sebelumnya, udah cukup lama. Saya bercerita tentang namanya interlocking design. Jadi menggunakan restrict access ini kita bisa interlock kegiatan sehingga anak-anak ini mengerjakan tugas itu secara berurutan ya. Jadi misalnya jangan kumpulkan tugas sembarangan, baca dulu, kerjakan kuis dulu, udah paham baru kerjakan tugas. Nah, ini kita bisa lakukan dengan add restriction ya. Nah, kemudian yang di sini ini biasanya juga sudah sangat saya sarankan menggunakan namanya activity completion status. Jadi dengan menggunakan completion status ini kita bisa memandu anak-anak untuk tahu, oh ini tugas sudah saya kumpul, oh ini tugas belum saya kumpul, oh ini tugas sudah dinilai atau segala macam ya. Termasuk nanti kita juga bisa memantau siapa yang sudah mengerjakan semua. Nah, dengan menggunakan completion status ini saya berargumen bahwa ini akan mendorong anak-anak menjadi lebih sadar dengan kegiatan pembelajaran sendiri, apalagi dalam pembelajaran daring ini memang kemandirian dari siswa sangat dituntut. Ya, secara default kita menandai sebagai student can manually mark the activity as completed, tetapi saya menyarankan setting ketiga yaitu show activity when conditions are met. Jadi syaratnya harus dipenuhi. Nah, untuk assignment ini activity completion-nya yang paling saya sarankan adalah yang terakhir yaitu student must submit. Ya, jadi kalau mereka sudah submit, statusnya nanti akan menjadi hijau, menjadi done seperti itu ya, atau completed, sehingga mereka tahu oh saya sudah mengerjakan. Kalau kita hidupkan must receive grade, ini mereka belum dianggap complete kalau nilainya belum dinilai oleh teacher. Nah, ini biasanya kan yang sering tertunda justru gurunya. Jadi saya tidak sarankan dihidupkan, yang hidup harusnya submissionnya ini. Nah, yang lain-lain ini kita bisa lewati saja. Ini ada tag, kemudian ada competencies. Tetapi competencies itu adalah satu framework pencapaian ya, sehingga nanti anak-anak bisa lihat kompetensi apa yang sudah dicapai dari sebuah kegiatan. Ini cukup kompleks jadi tidak kita bicarakan di sini. Nah, itu adalah beberapa pengaturan standar dan plus tambahan ya yang kita sebut advance. Nah, karena saya tadi memilih advance grading rubrik ya, menggunakan rubrik, maka harus pada tahap ini saya harus
membuatkan rubriknya. Tetapi karena video kita sudah cukup panjang, saya tidak akan membahas tentang grading. Saya akan buat dalam satu video lagi untuk menjelaskan tentang penggunaan rubrik ya, termasuk nanti akan ada satu lagi tambahan, yaitu bagaimana cara menggunakan assignment untuk grading ya, untuk memberikan nilai kepada siswa. Nah, itu saya cukupkan sampai di sini. Saya akan balik dulu ke assignment-nya seperti ini. Ini adalah tampilan monitor guru ya. Jadi due date-nya dijelaskan di sini, kemudian penjelasannya dijelaskan, kemudian di sini adalah summary-nya ya. Jadi misalnya kita menunjukkan misalnya yang submit sudah berapa orang gitu ya. Kemudian yang sudah dinilai berapa orang, ini bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, untuk sementara saya tidak akan membahas ini, akan muncul dalam video saya berikutnya tentang advance rubrik ya. Saya pikir dari saya itu dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Ini cukup panjang ya, karena memang ada banyak sekali setting-setting yang mungkin sebagian tersembunyi atau tidak bisa kita pakai di dalam assignment. Nah, tetapi yang pasti adalah bahwa dalam bentuk paling sederhana pun seperti yang kita buat dalam video sebelumnya, itu juga sudah cukup sebenarnya, tetapi mungkin akan lebih ada kegiatan pembelajaran itu lebih terasa, karena saya sangat percaya bahwa pembelajaran daring itu yang utama adalah by design. Jadi kalau kita memastikan desainnya begini itu biasanya akan lebih bermakna untuk anak-anak. Oleh karena itu kita cukupkan video sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Dan kita akan bertemu kembali dalam video saya berikutnya. Terima kasih. Saya Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.